Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah SMAL. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang perusahaan yang akan kami tinjau poin ESG-nya, yakni PT Unilever Indonesia Tbk. Selanjutnya, berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Azra Putri Aulia, dengan NRP akhir 058. Kemudian saya Kamila Sari dengan NRP akhir 057. Kemudian saya Nadine Elmira Yasmin dengan NRP akhir 061. Kemudian saya dengan Oktarindra dengan NRP akhir 060. Baik, berikut merupakan table of content dari PPT kami. Yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua ada environmental implementation, kemudian ada social implementation, yang dilanjutkan dengan governance implementation, kemudian pencapaian tata kelola keberlanjutan, dan yang terakhir terdapat kesimpulan. Berikut merupakan profil perusahaan. Jadi PT Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember di tahun 1933 dengan nama Levers Zip Fabriken NV. Kemudian berubah nama menjadi PT Unilever Indonesia Tbk pada tanggal 30 Juni 1997. Setelah 90 tahun beroperasi di Indonesia, hal tersebut membuat PT Unilever menjadi pemimpin pasar barang konsumsi sehari-hari atau FMCG dalam negeri dengan produk perseroan yang mencakup produk home and personal care dan foods and refreshments. Kemudian, berdasarkan survei yang telah dilakukan, menunjukkan hasil bahwa setidaknya terdapat satu produk Unilever di tiap rumah tangga yang ada di Indonesia. Selanjutnya, berikut merupakan bentuk kegiatan usaha. Jadi PT Unilever Indonesia Tbk berfokus pada kegiatan produksi, pemasaran, serta distribusi barang-barang konsumsi, termasuk sabun, deterjen, es krim, bumbu masak, kecap, produk kosmetik, dan juga minuman. PT Unilever memiliki 8 pabrik di Indonesia dengan 6 pabrik di kawasan industri Jababeka, Bekasi, dan 2 pabrik di Rungkut, Surabaya. Kemudian PT Unilever memiliki segmen pasar utama ibu rumah tangga dengan tetap menyediakan produk untuk anak-anak dan juga remaja. Berikut merupakan visi dan misi dari PT Unilever Indonesia. Visinya yakni untuk meraih rasa cinta dan juga penghargaan dari masyarakat Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia secara positif setiap harinya. Dengan misi berupa bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari, membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Dan yang terakhir, senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami untuk menumbuhkan bisnis seraya mengurangi dampak terhadap lingkungan. Berikut merupakan produk usaha dari PT Unilever, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa pada PT ini terbagi dalam 2 divisi produk utama, yakni Home and Personal Care serta Foods and Refreshment. Berikut merupakan wilayah operasional dari PT Unilever Indonesia yang mencakup seluruh Indonesia dari ujung timur hingga ujung barat. Kemudian di sini terdapat struktur kepemilikan saham dari PT Unilever. 85% sahamnya dipegang oleh PT Unilever Indonesia Holding BV dan 15%-nya dipegang oleh masyarakat. Berikut merupakan standar pengelolaan berkelanjutan yang dimiliki oleh PT Unilever. PT Unilever. Yang pertama terdapat ISO 14001 di tahun 2015, kemudian ISO 9001 tahun 2015, kemudian ada SMK 3, FSCC 22000, serta sistem jaminan halal.
Kemudian berikut beberapa kutipan penghargaan yang dimiliki oleh PT Unilever yang berhubungan dengan ESG, diantaranya ESG Awards di tahun 2023 pada sektor capital market kategori emiten yang didapatkan pada tahun 2023 di bulan Juli. Kemudian di Indonesia DEI and ESG Awards IDEAS pada kategori pemimpin berpengaruh di media digital, subkategori direktur utama koperasi dan swasta yang didapatkan pada tahun 2023 di bulan Agustus. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait implementasi aspek lingkungan dari PT Unilever Indonesia Tbk. Jadi seperti yang telah kita ketahui, aspek lingkungan ini termasuk dalam 3 poin dari ESG, yaitu environmental, di mana ESG sendiri merupakan standar atau pedoman yang digunakan oleh perusahaan untuk pembangunan perusahaan yang berkelanjutan. Di sini untuk environmental aspect yang diusung oleh PT Unilever ada 3 poin utama, di mana ada aksi perubahan iklim atau climate action, kemudian melindungi dan meregenerasi alam atau protect and regenerate nature, dan yang ketiga adalah dunia bebas sampah atau waste free world. Berikut merupakan progres pencapaian Unilever, khususnya terkait topik meningkatkan kesehatan planet dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Next. Nah, selanjutnya saya akan membahas topik yang pertama, yaitu aksi perubahan iklim atau climate action. Dalam topik aksi perubahan iklim ini terdapat 2 topik utama juga yang dibahas, yaitu terkait emisi gas rumah kaca dan juga efisiensi energi, di mana efisiensi energi ini tercakup dalam proses produksi, proses distribusi, dan penggunaan renewable energy. Nah, berikut merupakan komitmen dari Unilever terhadap aksi climate action, di mana yang pertama, untuk mewujudkan emisi nol di seluruh rantai bisnis perseroan pada tahun 2039, mengurangi seluruh dampak gas rumah kaca produk Unilever di seluruh siklus hidup pada tahun 2030, emisi nol dalam kegiatan operasional, mengganti karbon dari bahan bakar fosil dengan karbon terbarukan atau daur ulang di produk pembersih dan laundry, kemudian mengkomunikasikan jejak karbon dari setiap produk yang telah dijual oleh Unilever. Next. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, berikut adalah rangkuman dari inisiatif terhadap aksi climate action yang dilakukan oleh PT Unilever, di mana terdapat penggunaan panel surya sebagai sumber energi terbarukan, kemudian penggunaan energi biomasa dari cangkang sawit dan wood chips. Yang ketiga adalah penerapan green building di kantor pusat Geraha Unilever yang juga mendapat penilaian Green Chip Platinum, di mana pada penerapan green building ini dilakukan pemasangan panel surya dan juga water irrigation system pada kantor pusat Geraha Unilever. Kemudian terdapat efisiensi energi dalam menerapkan proses logistik digital, yang mana hal ini berkaitan dengan distribusi dalam perusahaan Unilever. Kemudian yang kelima, mengurangi emisi refrigeran dengan mengganti dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Next. Baik, lebih spesifiknya, berikut merupakan inisiatif pada efisiensi energi, terkhususnya dalam proses produksi pada PT Unilever Indonesia, di mana terdapat inisiatif untuk mengganti chiller refrigeran R22 yang memiliki dampak langsung terhadap penipisan lapisan ozon dengan chiller yang dapat menurunkan emisi yang merusak lapisan ozon, yaitu ozone depletion potential ODP 0. Selanjutnya, optimasi drying tower dengan memasang silo buffer dan digitalisasi operasional yang mampu mengurangi waktu operasional perangkat dan menghemat pemakaian energi. Setelah itu, menerapkan teknologi boiler modular yang lebih efisien dan warm brine improvement, di mana terdapat desain ulang pipa air panas dan implementasi heat recovery. Next. Selanjutnya, terdapat inisiatif untuk efisiensi pencahayaan, penginstalan power meter, dan mengganti peralatan dengan konsumsi energi lebih rendah, lalu memasang filter harmonik pada semua panel distribusi untuk mengurangi kerugian listrik, yang mana ini juga diterapkan pada kantor pusat Geraha Unilever, kemudian juga memasang pompa pepanas air yang dapat menghemat hingga 75% energi, dengan potensi penghematan mencapai
19.656 kilowatt hour per bulan. Next. Nah, berikut merupakan pencapaian oleh Unilever terkait topik dari climate action, di mana yang pertama ada 69% penggunaan listrik dan energi terbarukan, kemudian sebesar 89,45% pengurangan emisi cakupan 1 dan 2 dengan baseline dari tahun 2015, yang mana nilainya, presentasinya juga bisa dilihat di gambar di sebelah kiri. Kemudian ada 0,794 ton intensitas energi pada tahun 2023. Apabila kita melihat di gambar sebelah kiri, maka hal ini menunjukkan adanya penurunan intensitas energi di Unilever dari tahun 2022. Oke, next. Selanjutnya, topik kedua yang dibahas adalah melindungi dan meregenerasi alam, di mana pada topik ini ada dua hal yang diusung, yaitu penerapan bahan baku yang berkelanjutan dan melindungi penggunaan air. Baik, yang pertama, jadi komitmen Unilever untuk melindungi dan meregenerasi alam yang pertama adalah rantai pasokan bebas deforestasi pada minyak sawit, kertas, dan papan kedelai dan kakao pada tahun 2023. Kemudian membantu melindungi dan meregenerasi 1,5 juta hektar lahan, hutan, dan lautan pada tahun 2030. Kemudian 100% sumber tanaman pertanian utama yang berkelanjutan, memberdayakan petani dan pengusaha kecil untuk melindungi dan meregenerasi lingkungan pertanian, melaksanakan program penata gunaan air di 100 lokasi di wilayah yang mengalami kesulitan air, serta 100% bahan material akan dapat terurai secara alami pada tahun 2030. Next. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, jadi inisiatif yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia, pertama, penerapan kebijakan pengadaan yang bertanggung jawab melalui Responsible Partner Policy. Kemudian efisiensi dan daur ulang air limbah di manufaktur, di mana pada inisiatif ini meliputi inisiatif untuk mengurangi air, memanen dan mendaur ulang air hujan, serta menggunakan teknologi untuk efisiensi air, contohnya adalah penggunaan IPAL. Kemudian Unilever juga berinisiatif untuk memberdayakan petani melalui praktik pertanian berkelanjutan dengan meningkatkan pengetahuan petani dalam menerapkan praktik perkebunan kelapa ramah lingkungan serta regenerasi lahan melalui pertanian regeneratif. Kemudian Unilever juga mematuhi dari sertifikat FSC atau Forest Stewardship Council, di mana inti dari sertifikasi ini adalah bahan baku yang digunakan itu berasal dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab dan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, serta ekonomi. Next. Berikut adalah pencapaian di tahun 2023 terkait dari melindungi dan meregenerasi alam, di mana 100% pasokan produk Unilever, terkhususnya teh Sariwangi, itu mendapatkan sertifikasi Rainforest Alliance. Kemudian 99% kemasan kertas dan karton telah tersertifikasi FSC atau Forest Stewardship Council. Kemudian 35.000 petani kedelai hitam dan gula kelapa telah diberdayakan melalui program praktik pertanian berkelanjutan. Next. Dan berikut adalah grafik yang menunjukkan tingkat pengambilan air yang oleh Unilever, di mana terjadi penurunan pengambilan air dari tahun 2021 hingga 2023. Next. Selanjutnya, topik yang akan saya bahas adalah terkait dunia bebas sampah, di mana di topik dunia bebas sampah ini ada 3 poin utama yang dibahas, yaitu pengurangan plastik. Dalam pengurangan plastik, Unilever sendiri memiliki penerapan ekonomi sirkular yang meliputi komitmen hulu dan hilir, di mana pada hulunya yaitu mengurangi penggunaan plastik melalui inovasi dan desain kemasan. Kemudian di komitmen tengah, Unilever konsisten dalam mengumpulkan dan memilah sampah, dan pada komitmen hilir, Unilever memanfaatkan limbah sebagai bahan baku produksi dan kebutuhan lain. Lalu topik kedua adalah pengelolaan dari sampah dan pemanfaatan sampah. Kemudian komitmen yang ketiga adalah pengelolaan limbah di fasilitas produksi, di mana di sini diterapkan kebijakan zero waste to landfill dan seluruh pabrik mendapatkan proper biru dari KLHK. Next.
Baik, selanjutnya untuk mewujudkan komitmen dari Waste Free World, berikut adalah komitmen yang dilakukan, yaitu mengurangi plastik baru, mengumpulkan dan memproses lebih banyak plastik daripada yang dijual, kemudian 100% kemasan plastik dapat digunakan kembali dan didaur ulang serta dibuat kompos, kemudian mengurangi separuh limbah makanan di operasi, dan menjaga agar tidak ada limbah tidak berbahaya yang dibuang ke TPA di pabrik Unilever. Next. Untuk mewujudkan komitmen-komitmen tersebut, berikut adalah inisiatif yang dilakukan oleh Unilever, yaitu pertama, inovasi kemasan produk dengan bahan yang dapat didaur ulang, terurai, atau digunakan kembali, di mana inovasi ini meliputi seluruh produk dari Unilever. Kemudian selanjutnya memanfaatkan limbah makanan menjadi pakan ternak atau pupuk, melibatkan konsumen untuk mengelola sampah melalui bank sampah, mengkampanyekan generasi pilah plastik, dan menyediakan reverse vending machine, kemudian bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dalam program pengumpulan dan pemrosesan sampah plastik. Next. Kemudian inisiatif lainnya adalah mengurangi pemakaian plastik baru dalam kemasan dan memanfaatkan teknologi RDF atau Reduce Direct Flow untuk mengubah sampah plastik menjadi energi alternatif, menerapkan prinsip 4R, kemudian mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan isi ulang produk melalui Unilever Refill Program di berbagai titik. Dari inisiatif dan komitmen tersebut, berikut adalah serangkaian pencapaian di tahun 2023 yang berkaitan dengan Waste Free World. Yang pertama, 3.200 ton total penggunaan post-consumer recycled plastic dalam kemasan produk Unilever, di mana PCR ini merupakan merupakan plastik yang berasal dari limbah konsumen. Kemudian 41,35% persentase penggunaan limbah makanan pada Unilever dari baseline tahun 2019. Kemudian, 100% botol dari produk Unilever, contohnya adalah produk Sunlight, Wipol, atau Cif, ini dapat didaur ulang. Next. Selanjutnya, 0%, yaitu persentase sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Selanjutnya, ada 4.000 bank sampah Unilever yang mengumpulkan 28.317 sampah plastik setelah pemakaian, dan juga terdapat 56.159 limbah plastik telah berhasil dikumpulkan dan diproses melalui 2 inisiatif, yaitu jaringan bank sampah yang tersebar di 50 kota dan kabupaten, dan teknologi Reduce Direct Flow. Next. Kemudian terdapat 817 Unilever Refill Program Station di lokasi refill station dan jaringannya di wilayah Jabodetabek dan Surabaya. Next. Jadi berikut merupakan gambar yang menunjukkan implementasi dari Waste Free World yang berkaitan dengan limbah B3 dan non-B3, di mana di grafik sebelah kiri terdapat grafik yang menunjukkan tingkat limbah non-B3 yang dihasilkan, di mana terdapat penurunan dari tahun 2022 ke 2023. Kemudian di grafik sebelah kanan terdapat tingkat limbah B3 yang dihasilkan, di mana limbah B3 yang dihasilkan dari tahun 2021 sampai tahun 2023 itu mengalami penurunan. Kemudian terdapat catatan bahwa dalam data ini itu terdapat perhitungan ulang untuk data acuan limbah di tahun 2023. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian adapun aspek ESG yang selanjutnya yakni adalah aspek sosial, dan berikut beberapa implementasi yang telah dilakukan oleh PT Unilever Indonesia dalam memenuhi aspek sosial. Next. Di aspek sosial terdapat 2 fokusan dan beberapa strategi yang diterapkan oleh PT Unilever, yakni yang pertama fokusannya adalah meningkatkan kesehatan, kepercayaan diri, dan kesejahteraan masyarakat yang berstrategi 2, yaitu ada positive nutrition dan juga kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian di fokusan yang kedua adalah berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif, yang meliputi strategi yang pertama yaitu kesetaraan, keberagaman, dan inklusi di tempat kerja, kemudian meningkatkan standar hidup dan pekerjaan di masa depan. Next. Lanjut pada fokusan yang pertama, yakni meningkatkan kesehatan, kepercayaan diri, dan kesejahteraan masyarakat.
Adapun beberapa progres pencapaian yang terlampir dari tahun 2021 sampai 2023 yang terlihat mengalami persentase kenaikan pencapaian untuk fokusan yang pertama pada aspek sosial berikut. Next. Kemudian pada fokusan yang pertama, seperti yang sudah disebutkan tadi, terdapat dua strategi yang dilakukan oleh PT Unilever, yakni ada positive nutrition dan juga kesehatan dan kesejahteraan. Pada strategi yang pertama, yakni positive nutrition, ada beberapa program, yaitu pola makan yang lebih sehat dan juga produk dengan bahan yang lebih sehat dan bergizi. Next. Dan pada strategi yang pertama ini, Unilever berkomitmen sebanyak ada 5 poin yang terlampir pada slide ini, yang salah satunya adalah 95% es krim kemasan mengandung tidak lebih dari 250 kilokalori per porsi pada tahun 2025. Next. Kemudian pada program pola makan yang lebih sehat terdapat beberapa inisiatif yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia, yakni yang pertama adalah program Royco Nutri Menu yang menjalin kemitraan dengan BKKBN untuk mempromosikan pola makan sehat dan gizi seimbang. Kemudian yang kedua adalah eh, mengkampanyekan konsumsi makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang untuk mengatasi stunting, yaitu isi piringku. Kemudian yang ketiga adalah program wisata rasa MPASI Royco yang bekerja sama dengan IPB University yang memberikan informasi tentang nutrisi dan resep untuk MPASI. Next. Kemudian untuk program yang kedua, yakni produk dengan bahan yang lebih sehat dan bergizi, terdapat beberapa inisiatif seperti produk dengan bahan nabati yang diterapkan pada Royco, Bango, dan Buavita. Kemudian sama halnya dengan program yang selanjutnya, yakni produk dengan kadar garam dan gula yang lebih rendah yang juga diterapkan pada kecap Bango, Royco, dan juga Buavita, dan juga pembuatan produk dengan kandungan nutrisi yang optimal yang diterapkan pada es krim Pedal Pop dan teh Sariwangi. Kemudian pada strategi positif nutrition telah mencapai beberapa pencapaian pada tahun 2023, yakni diantaranya adalah 17.000 rumah tangga telah terjangkau oleh program Royco Nutri Menu, dan kemudian 82% produk eh, dengan pencapaian standar nutrisi tertinggi atau highest nutrition standard yang dihitung berdasarkan perbandingan standar Unilever dan pemenuhan standar WHO. Kemudian kecap Bango dan Royco juga telah sesuai dengan standar nutrisi yang selaras dengan WHO tentang level penggunaan garam pada masakan. Kemudian strategi yang kedua yakni strategi kesehatan dan kesejahteraan. Ada dua program, yaitu yang pertama program sekolah sehat dan yang kedua berkolaborasi meningkatkan kesehatan, kepercayaan diri, dan kesejahteraan masyarakat. Next. Ada beberapa komitmen dalam strategi ini yang terlampir pada slide berikut. Next. Bisa di next. Pada program sekolah sehat terdapat beberapa inisiatif yang dilakukan oleh PT Unilever untuk mengimplementasikan aspek sosial dalam perusahaannya. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran kesehatan gigi dan mulut melalui kampanye Pepsodent di acara tahunan BKGN dan juga teledentistry gratis Pepsodent yang ada pada kemasan Pepsodent, yang mana di kemasan tersebut terdapat kode QR yang terhubung ke konsultasi gigi gratis dengan dokter gigi melalui WhatsApp. Kemudian inisiatif yang kedua ada mempromosikan kebersihan tangan untuk kesehatan masyarakat yang dilakukan melalui kampanye Siaga Lifebuoy, baik itu dari iklan TV, media digital, Halodoc, dan juga Siaga ini diterapkan pada saat Lebaran melalui mobil Siaga Lifebuoy yang memberikan sabun Lifebuoy dan juga voucher dari Halodoc untuk program sekolah sehat ini. Next. Kemudian program yang kedua, Unilever berinisiatif melakukan beberapa kegiatan, yakni seperti meningkatkan kesehatan kulit perempuan Indonesia melalui program Vaseline Healing Project. Kemudian yang kedua, melestarikan kekayaan kuliner Nusantara melalui Festival Jajanan Bango yang didukung oleh Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia. Kemudian Glow and Lovely Bintang Siswa yang memberikan akses dan inspirasi kepada remaja putri Indonesia untuk meraih kilauan wajah dan pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang terakhir adalah gerakan masjid bersih yang dilakukan melalui produk Wipol yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan sanitasi di tempat-tempat suci untuk komunitas muslim.
Next. Kemudian pada strategi ini terdapat beberapa pencapaian pada tahun 2023. Salah satunya adalah seperti 50.000 orang telah mengakses konsultasi gigi teledentistry gratis dari Pepsodent. Dan juga yang kedua ada 50 juta orang yang telah terjangkau oleh program Gerakan Masjid Bersih. Next. Kemudian pada fokusan implementasi aspek sosial yang kedua, yakni berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif. Terdapat beberapa pencapaian yang telah dicapai pada tahun 2023, yakni sebagai berikut terlampir. Next. Dalam mencapai implementasi aspek sosial yang fokusan kedua ini, terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh PT Unilever, yakni seperti kesetaraan, keberagaman, dan inklusi di tempat kerja, meningkatkan standar hidup, dan juga pekerjaan di masa depan. Kemudian, pada strategi kesetaraan, keberagaman, dan inklusi di tempat kerja, terdapat 2 program, yakni keterwakilan perempuan di kepemimpinan dan komposisi karyawan, dan juga penerapan ED dan I. Kemudian ada beberapa komitmen Unilever dalam mengimplementasikan strategi tersebut, yakni terlampir sebagai berikut. Next. Kemudian untuk program keterwakilan perempuan di kepemimpinan dan komposisi karyawan, Unilever telah melakukan inisiatif untuk mempertahankan dan bahkan terus meningkatkan keseimbangan gender, di mana pada tahun 2023 komposisi perempuan dari 4.589 karyawan non-eksekutif Unilever mencapai 20%, dan juga representasi perempuan di level manajemen senior mencapai 44,7%. Dan juga selain itu, di tingkat direksi, komposisi perempuan dan laki-laki adalah 55 banding 45, di mana terdapat 6 direktur perempuan dari 11 anggota direksi. Kemudian dalam mendorong penerapan ED dan I, terdapat beberapa inisiatif seperti pembangunan toleransi dan keberagaman, kampanye kesadaran pelecehan seksual, penerapan ED dan I di seluruh rantai pasokan, kampanye Rexona, yaitu kampanye lanjut terus, dan YouStep atau Youth of Unilever Self-Development Training and Enhancement Program. Kemudian pada strategi berikut terdapat beberapa pencapaian pada tahun 2023, yakni seperti yang sudah disebutkan tadi, rasio keseimbangan gender di tingkat direksi mencerminkan kesetaraan gender di perusahaan, yaitu sebesar 55 banding 45 perbandingannya. Kemudian representasi perempuan di level manajemen senior persentasenya sebanyak 44,7%, dan juga pencapaian-pencapaian yang lainnya. Next. Kemudian untuk strategi yang kedua, yakni meningkatkan standar hidup, terdapat beberapa program untuk mendukung strategi berikut, yakni ada berkarya bersama Unilever, manfaat dan fasilitas, kebijakan remunerasi, kemudian upah yang layak dan adil. Kemudian ada 2 komitmen Unilever dalam mendukung strategi tersebut. Next. Pada program berkarya bersama Unilever, terdapat beberapa inisiatif yang mendukung juga, yakni ada Unilever Leadership Internship Program, atau ULIP, kemudian Unilever Future Leaders Program, atau UFLP, kemudian ada rekrutmen putra-putri daerah. Kemudian pada manfaat dan fasilitas, Unilever menerapkan beberapa inisiatif, yakni seperti jaminan sosial, asuransi, general check-up, tunjangan hari raya, cuti, kemudian juga penyediaan fasilitas yang mumpuni di kantornya seperti gym, kemudian ruang laktasi, penitipan anak, dan lain sebagainya. Kemudian pada program yang kebijakan remunerasi dan upah yang layak, Unilever senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku terkait dengan upah minimum provinsi atau UMP yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan juga paket remunerasi Unilever melebihi ketentuan yang ada dalam hal rasio remunerasi, karena Unilever mewajibkan para mitra bisnisnya untuk memberikan upah yang layak dan adil kepada karyawan mereka, seperti yang termuat dalam RPP. Kemudian pada peningkatan standar hidup di 2023 terdapat beberapa pencapaian, yakni 90% fasilitas
kantor pusat Unilever di Indonesia ramah terhadap penyandang disabilitas. Kemudian cuti karyawan melahirkan bagi ibu berdurasi 4 bulan dan bagi ayah adalah 3 minggu. Kemudian untuk strategi pekerjaan di masa depan terdapat beberapa program yang dilakukan oleh Unilever, yakni Unilever Business Academy, program inspiratif untuk belajar atau PIJAR, peluang karir bagi generasi muda, Unilever Academy Internship Program, UFresh, Unilever Future Leaders League, Women in Engineering Unilever Leadership Fellowship, dan juga yang terakhir adalah keseimbangan karir, keluarga, dan aktualisasi diri. Dan ini adalah komitmen yang ditetapkan oleh Unilever. Next. Kemudian berikut terlampir inisiatif dari beberapa program tadi yang sudah disebutkan untuk mendukung strategi pekerjaan di masa depan. Bisa di next. Dan pencapaiannya yaitu peringkat pertama Employer of Choice selama 10 tahun berturut-turut tahun 2023. Kemudian untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, selanjutnya untuk poin ESG terakhir yaitu governance akan saya jelaskan implementasi aspek tata kelola di PT Unilever Indonesia Tbk. Next. Nah, dalam menjalankan tata kelolanya terdapat 8 upaya dari PT Unilever, yaitu yang pertama ada sustainability governance atau tata kelola yang berkelanjutan. Yang kedua ada komite pendukung kinerja berkelanjutan. Yang ketiga tim keberlanjutan Unilever Indonesia. Keempat pengembangan kompetensi berkelanjutan, manajemen risiko terkait ESG, kemudian integritas bisnis, keamanan cyber dan privasi data pribadi, dan yang terakhir adalah kebijakan pengadaan yang bertanggung jawab. Next. Nah, yang pertama ini ada tata kelola berkelanjutan atau sustainability governance yang mana dalam mengelola dari perseroan PT Unilever Tbk ini diatur dalam 10 poin Code of Business Principle yang terdapat 10 poin di bawah, yaitu standar perilaku, mematuhi hukum, karyawan, konsumen, pemegang saham, mitra bisnis, kepatuhan pengawasan pelaporan, kemudian keterlibatan masyarakat, inovasi, dan persaingan. Dari 10 poin tersebut didetailkan kembali dalam 24 poin code policies yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawannya. Nah, dalam tata kelola berkelanjutan ini di strukturnya terdapat beberapa kebijakan-kebijakan, yaitu yang pertama untuk mengatur keputusan tertinggi itu disepakati oleh RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, yang mana itu memiliki kewenangan tertinggi di atas dari Dewan Direksi dan komisarisnya. Kemudian dalam Dewan Komisaris itu sendiri bertugas untuk mengawasi pengelolaan perusahaan oleh direksi-direksinya, yang mana ini juga terdapat kebijakan bahwa seluruh direksi perseroan tidak memiliki afiliasi dengan Dewan Komisaris, anggota direksi, atau dengan pemegang saham utama, dan juga tidak bisa untuk merangkap jabatan dengan posisi-posisi yang disebutkan untuk menghindari kerancuan ranah kerja. Kemudian terdapat prosedur mengenai remunerasi dan paket kompensasi, dan terakhir dalam struktur kepemimpinannya itu dipertimbangkan aspek komposisi, yaitu mencakup dari keberagaman baik dari kesetaraan gender, usia, dan latar belakang pendidikan dari pengalaman setiap Dewan Direksi dan Komisaris, yang mana anggota-anggotanya tersebut dilaporkan aspek komposisinya setiap tahunnya, baik dari yang disebutkan tadi, gender, usia, dan latar belakang pendidikan. Next. Nah, ini adalah bagian struktur tata kelola berkelanjutan yang sudah saya jelaskan tadi. Next. Yang kedua, terdapat komite untuk mendukung kinerja keberlanjutan tersebut atau Committee for Sustainability Performance Support. Nah, dalam aspek ini terdapat 2 bagian. Yang pertama adalah Central Safety, Health, and Environmental Committee atau seperti HSE dalam perusahaan, yang mana terdapat komite-komite yang bekerja di bawahnya seperti Policy, Rules, Prosedur, and Standard, serta Business Partner Contractor Safety Management, kemudian Komite Keselamatan Perjalanan, Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis, Komite Planet atau mengatur
terkait dengan poin ESG yang itu environment. Kemudian ada yang kelima, Komite Keselamatan di Luar Lingkungan Kerja dan Kesejahteraan. Dan yang terakhir, Komite Manufaktur atau Teknik. Dan yang di bagian kedua, ya seperti yang sudah teman-teman saya sebutkan tadi, ada tata kelola mengenai ED&I atau Equity, Diversity, and Inclusion untuk mendorong pengimplementasian berbagai program yang berfokus pada pilar-pilar tersebut, seperti keadilan gender, keadilan bagi penyandang disabilitas, dan penghapusan diskriminasi di lingkungan kerja. Next. Selanjutnya, ketika tadi sudah disebutkan tim untuk mengatur sustainability di tingkat corporate, juga ada tim keberlanjutan Unilever di cabang Indonesia, yang dimana ini sudah berdiri dari tahun 2000 dan dalam menjalankannya telah terwujud agenda yaitu menemukan dan pemberdayaan potensi serta memberikan nilai tambah kepada masyarakat, menjadi katalisator yang membentuk dan memperkuat kemitraan baik dengan pemerintah, swasta maupun pihak lain. Yang ketiga yaitu menyusun laporan keberlanjutan, yaitu yang dimaksud adalah dari environmental, sosial, dan governance-nya. Dan yang terakhir, memandu seluruh bisnis unit untuk mengimplementasikan tujuan mulianya masing-masing. Dan next. Nah, yang keempat ada pengembangan kompetensi berkelanjutan atau Sustainability Competency Development, yang mana PT Unilever Indonesia Tbk secara konsisten mengembangkan kompetensi untuk eksekutif dan karyawan terkait fungsi keberlanjutan, baik melalui kegiatan seminar, pelatihan, maupun kursus singkat yang uraiannya dari tahun 2023 dapat dilihat di sisi kanan layar. Next. Kemudian, upaya tata kelola yang kelima, yaitu ada manajemen risiko terkait ESG, yaitu pertama dijalankan dengan pendekatan sistem manajemen, kemudian implementasi sistem manajemennya, dan dilakukan evaluasi terkait efektivitas sistem manajemen yang sudah dijalankan. Nah, selain itu juga ada pengkajian dan analisis terkait risiko utama di tempat pekerjaan tersebut atau key risk dalam pengelolaan perusahaan, dan ketika sudah didapatkan hasil dari kajian dan analisis tersebut, maka dijalankan atau dicari upaya mitigasinya. Yang terakhir, ketika sudah dilakukan keempat poin di atas, terdapat evaluasi risiko dan pengendalian internal oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit terkait manajemen risiko ESG. Next. Nah, dalam menjalankan tata kelola atau governance ini terdapat bisnis integrity atau integritas bisnis yang harus menjadi landasan dalam menjalankan pekerjaan tersebut, yaitu ada dalam 3 poin, yaitu prevention, detection, dan response. Yang mana pertama dalam prevention itu terdapat poin untuk mengatur kerangka aturan dan kebijakan. Kemudian komunikasi bisnis, edukasi, dan pelatihan. Dan yang ketiga, profil risiko, integritas bisnis, dan kepatuhan oleh pihak ketiga. Nah, yang kedua ada detection. Dijalankan dalam poin-poin yaitu ada terdapatnya kanal pelaporan, termasuk teknisan untuk whistleblowing atau bagaimana caranya suatu pihak dapat melaporkan indikasi-indikasi pelanggaran dalam perjalanan bisnis integrity ini. Yang dimana dalam whistleblowing ini terdapat suatu komite khusus untuk mengelola laporan, pembuktian, dan pemberian sanksi apabila dari yang sudah di-blowing dari whistleblowing tersebut terbukti terdapat pelanggaran begitu. Kemudian ada pemantauan, tinjauan, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan. Kemudian ada self-assessment dan audit kepatuhan. Yang ketiga yaitu response, berupa investigasi, sanksi integritas bisnis, kemudian ada perbaikan dan pengendalian kekurangan dari pelanggaran yang sudah terjadi. Bisa di next. Kemudian upaya tata kelola yang ketujuh yaitu keamanan siber dan privasi data pribadi atau cyber security and personal data privacy. Yang pertama ada penerapan keamanan teknologi informasi, yang ini merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk mengoptimalkan cyber security itu sendiri, seperti penyaringan informasi yang diterima, baik itu melalui email dan data-data online lainnya. Kemudian ada perlindungan dari virus dan malware, mengontrol akses dan mengatur kepemilikan akses khusus, mengatur rencana pemulihan data, dan lain-lain. Kemudian ada struktur tata kelola keamanan IT, yang mana terdapat steering committee yang bertemu secara
dalam rapat secara kuartal untuk mengelola tata kelola dari IT ini dan menginformasikan kepada direksi mengenai masalah-masalah yang timbul terkait pengelolaan dari IT. Yang ketiga ada peningkatan kesadaran keamanan IT. Yang pertama ini ada dalam tim di struktur tata kelolanya itu akan mengadakan setidaknya sekali setiap bulan pembaruan, yang mana ketika sudah dijalankan pembaruan tersebut akan diadakan juga penginformasian kepada seluruh karyawan sehingga tidak ada kesenjangan informasi yang ada di dalamnya. Kemudian secara bertahap juga tiap tahun akan diadakan eh, pelatihan atau training terkait awareness dari keamanan digital ini sendiri. Kemudian yang terakhir adalah perlindungan data pribadi dan privasi, yang mana dalam mengelola data pribadi dan privasi terhadap data tersebut diatur dalam poin-poin kebijakan, yaitu terdapat 8 poin. Bisa di next. Kemudian yang terakhir ada kebijakan pengadaan yang bertanggung jawab atau responsible procurement. Yang ini juga sudah diterapkan dalam aspek yang sudah dijelaskan teman saya tadi, ada di aspek environmental dan sosial, disinggung juga masalah responsible procurement yang ini core-nya diatur dalam governance, yang mana sebagai bagian dari komitmen menjalankan bisnis yang bertanggung jawab, proses pengadaan barang dan jasa Unilever mengacu kepada sejumlah standar dan praktik pengadaan yang harus dipenuhi, yaitu melalui Responsible Partner Policy, kemudian Sustainable Agriculture Code, kemudian ada pedoman prinsip bisnis atau Code of Business Principle yang sudah dijelaskan pada awal tadi, yang terdapat 10 poin kebijakan. Kemudian next. Nah, dari tata kelola atau governance yang sudah dijelaskan tadi, dalam penjalanannya terdapat pencapaian-pencapaian dari PT Unilever, yaitu uh, mendapat hasil penilaian penerapan tata kelola berdasarkan ACGS, yaitu mendapat skor 107,17. Kemudian terdapat skor 18,8, yaitu mengindikasikan low risk, yang mendapatkan juga peringkat nomor 5 untuk perusahaan household produk di Indonesia dalam perjalanan ESG-nya. Kemudian terpilih sebagai bagian dari 9 perusahaan tercatat di Indonesia yang masuk sebagai ASEAN Asset Class PLCs oleh Bursa Efek Indonesia, mendapatkan penilaian A atau average dari penjalanan ESG dari MSCI, kemudian mendapatkan penghargaan ESG Award 2023 untuk sektor capital market kategori emiten dari Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, yang ini berkaitan dengan EDNI. Kemudian lanjut. Nah, untuk pencapaiannya ini terkait tata kelola berkelanjutannya juga terdapat riwayat pencapaian di tahun-tahun sebelumnya, yaitu next. Nah, ini untuk pencapaian di tahun 2018 sampai dengan 2020 terdapat pencapaian-pencapaian terkait governance sebagai di layar. Kemudian lanjut. Ada juga pencapaian di tahun selanjutnya, di tahun 2021 dan sampai tahun 2023 dengan yang telah disebutkan di layar. Oke, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai ESG score dari PT Unilever Indonesia di tahun 2025 menurut beberapa sumber. Baik, yang pertama merupakan nilai ESG dari PT Unilever dari source laman IDX. Jadi pada laman ini PT Unilever mendapatkan nilai 18,21 dengan kategori low risk dalam pelaksanaan ESG dengan rincian nilai risiko lingkungan sebesar 6,95, nilai risiko sosial 6,26, dan juga nilai risiko tata kelola 5,01 dengan tingkat kontroversi 0. Kemudian data ini diupdate pada per tanggal 6 April 2025. Jadi untuk data tahun 2025 ini masih bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu di tahun 2025 ini. Kemudian selanjutnya terdapat skor ESG PT Unilever Indonesia dengan sumber website S&P Global Ratings. Pada web ini PT Unilever Indonesia mendapatkan skor sebesar 51
dengan kategori high, dengan em, rincian nilai pada S&P Global CSA Score sebesar 43, kemudian model score sebesar 8, dan juga S&P Global ESG Score sebesar 51. Dengan apabila skor tersebut di breakdown pada poin environmental, PT Unilever ini mendapatkan nilai sebesar 48 dari min rata-rata industri itu mendapatkan poin 41. Kemudian pada aspek sosial, PT Unilever Indonesia mendapatkan poin 61 dengan min industri lainnya sebesar 36. Kemudian pada aspek governance and economic, PT Unilever Indonesia mendapatkan poin sebesar 44 dari rata-rata 36. Kemudian selanjutnya berikut merupakan perincian dari penilaian poin ESG dari S&P Global. Selanjutnya terdapat kesimpulan dari perusahaan yang telah kami assess, yakni pada tahun 2023 sesuai dengan dokumen yang kami assess, yakni dokumen ESG PT Unilever tahun 2023, PT Unilever Indonesia Tbk menunjukkan komitmen yang berkelanjutan terhadap prinsip prinsip ESG, yakni Environmental, Social, and Governance, melalui berbagai inisiatif strategis. PT Unilever tidak hanya berfokus pada kinerja keuangan, tetapi juga pada penciptaan nilai jangka panjang bagi lingkungan masyarakat serta tata kelola perusahaan. Pada poin environmental, Unilever terus memperkuat inisiatif ramah lingkungan, termasuk pengurangan emisi karbon, penggunaan energi terbarukan, serta manajemen limbah dan plastik yang bertanggung jawab. Perusahaan meningkatkan efisiensi penggunaan air dan berkomitmen terhadap produksi berkelanjutan untuk mendukung target net zero emission. Kemudian pada poin sosial, dari sisi sosial, Unilever aktif dalam memberdayakan masyarakat lokal, mendukung kesetaraan gender di tempat kerja, serta menjaga kesehatan serta keselamatan karyawan. Program pemberdayaan UMKM dan edukasi masyarakat terus dikembangkan serta menunjukkan peran aktif perusahaan dalam pembangunan sosial. Dan yang terakhir, pada aspek governance, Unilever menunjukkan tata kelola yang baik dengan memperkuat transparansi, integritas bisnis, serta kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan. Kemudian, komitmen terhadap etika bisnis dan keberagaman dalam kepemimpinan menjadi landasan penting dalam manajemen perusahaan. Sekian pemaparan tugas ESG dari kelompok 2 yang memaparkan tentang PT Unilever Indonesia Tbk berdasarkan dokumen ESG di tahun 2023. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.